pada mandi belum? Udah dong Kak. Udah ya, kakak yakin adik-adik di rumah udah cantik, udah wangi, dan udah ganteng. Oh iya, Kak Cindy sama Kak Lisa mau ngingetin untuk adik-adik jangan lupa di like video ini, lalu di-share ke semua teman-teman, dan untuk absensinya adik-adik bisa komen di bawahnya ya. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Sekarang kita mau siapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau sertai awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau siapkan hati kami sehingga kami dapat konsentrasi dan menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Shalom adik-adik. Udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, Kakak Cindy undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau katakan jangan lelah bekerja di hadiratnya Tuhan. Iya. Bekerja di ladangnya Tuhan, sebab apa? Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajak dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang semuanya kita berdoa dulu, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan di hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami dengan roh dengar-dengaran, agar kami dapat duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua udah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya? Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40. Oke, jadi adik-adik hari ini kakak mau bercerita tentang seorang nabi bernama Nabi Elia. Oke, jadi ceritanya adik-adik, dulu itu Israel punya seorang raja. Rajanya bernama Raja Ahab. Ya, Raja Ahab ini adik-adik, dia nih jahat adik-adik. Dia dan istrinya yang bernama Isabel, mereka berdua ini gak menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah dewa yang bernama Baal. Mereka berdua ini menyembah Baal dan mereka memerintahkan seluruh rakyat Israel untuk menyembah Baal juga adik-adik. Nah, melihat perbuatan mereka itu, Tuhan marah kepada mereka. Akibatnya apa? Untuk waktu yang lama, Tuhan gak menurunkan hujan di Israel. Adik-adik bisa bayangin ya, hujan itu kan air ya, turun dari atas. Jadi kalau untuk waktu yang lama gak turun hujan, tanah tuh jadi kering adik-adik. Kalau tanah kering, gak ada air di dalam tanah, kita gak bisa minum adik-adik. Gak bisa minum, gak bisa mandi, gak bisa masak. Selain itu, kalau tanah kering, pohon-pohon juga gak bisa tumbuh adik-adik. Kalau pohon-pohon gak bisa tumbuh, binatang, kita gak bisa makan. Kalau binatang gak bisa makan, kita juga gak bisa ambil daging dari binatang. Pokoknya susah deh kalau gak ada air tuh adik-adik. Kalau kekeringan seperti itu sulit banget. Nah, untuk waktu yang lama adik-adik, orang Israel nih harus mengalami kekeringan dan kelaparan. Nah, suatu hari adik-adik, Nabi Elia dia datang kepada Raja Ahab. Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang utusan Tuhan gitu. Dia percayanya kepada Tuhan Allah. Nah, suatu hari Nabi Elia datang kepada Raja Ahab. Melihat Nabi Elia datang, adik-adik, Raja Ahab marah. Hei Elia, ini pasti gara-gara kamu nih, makanya kita semua mendapatkan kekeringan, katanya kayak gitu. Nah, tapi Elia bilang sama Raja Ahab, ini semua karena Raja Ahab, karena kamu menyembah Baal sehingga Tuhan marah kepada kamu. Nah, akhirnya adik-adik, Nabi Elia menantang Raja Baal. Dia bilang, sudah kirimkan saja 450 nabi-nabi Baal katanya. Suruh mereka pergi ke Gunung Karmel, lalu nanti di sana kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nabi Elia memberikan persembahan kepada Tuhan, sementara nabi-nabi Baal memberikan persembahan untuk Baal gitu ya. Lalu adik-adik, setelah itu mereka mempersiapkan deh persembahan yang mau diberikan. Mereka memotong lembu, lalu mereka menyusunnya di atas mezbah. Tapi adik-adik, mereka kalau persembahan itu kan dibakar ya, berarti butuh api. Tapi mereka nggak membakar persembahan itu sendiri. Tahu adik-adik apa yang mereka lakukan? Nabi Elia meminta mereka
untuk memanggil Tuhannya, untuk memanggil Baal, mengirimkan api turun ke atas persembahan mereka itu. Jadi mereka nggak membakar sendiri, tapi menyuruh Tuhan, meminta Tuhannya untuk membakar persembahan itu. Nah, Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli, katanya. Nah, akhirnya adik-adik 450 Nabi Baal itu, mereka mulai berteriak-teriak. Mereka mulai memanggil Dewa Baal untuk menurunkan api. Mereka berteriak-teriak dari pagi hari sampai tengah hari sampai siang hari. Mereka berteriak, ya Baal, jawablah kami, katanya. Tapi adik-adik, dari pagi sampai siang mereka teriak-teriak sampai haus, mungkin sampai habis suaranya, gak ada jawaban sama sekali. Dewa Baal mereka gak menjawab, adik-adik. Akhirnya melihat itu Elia mengejek mereka. Coba-coba panggilnya lebih keras lagi. Mungkin Baal gak dengar, mungkin Baal lagi pergi, atau mungkin Baal lagi tidur, makanya gak dengar. Akhirnya mereka berteriak-teriak lagi lebih kencang sampai sore hari, adik-adik, sampai matahari terbenam. Gak ada apa-apa, gak ada jawaban, gak ada api turun dari langit. Nah, oke, sekarang tiba saatnya Nabi Elia. Akhirnya adik-adik, Nabi Elia menyuruh orang Israel berkumpul, lalu dia menyusun mezbahnya, lalu dia susun lembunya, persembahannya, lalu dia bilang sama orang Israel, coba tolong kumpulin dulu air. Setelah itu, setelah mereka bawa air, Nabi Elia suruh mereka untuk siram persembahannya dengan air. Persembahannya, kayunya, batunya, bahkan di sekeliling mezbahnya itu dibuat semacam parit, adik-adik, lalu diisi dengan air. Aneh gak, adik-adik? Persembahannya mau dibakar, tapi diberi air. Wah, gimana tuh ya? Akhirnya dilakukan itu, pokoknya mezbahnya semuanya penuh dengan air. Setelah itu, Nabi Elia mulai berdoa. Dia bersujud, dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk menurunkan kuasanya. Dia mau supaya Tuhan menunjukkan kuasanya, supaya orang-orang percaya, supaya orang-orang dan Raja Ahab itu percaya kalau Tuhan kita, Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang asli dan dia tuh maha besar, maha hebat, maha dahsyat, adik-adik. Nah, akhirnya Nabi Elia berdoa dan berdoa sampai akhirnya tiba-tiba adik-adik dari langit turun api, adik-adik, ke atas persembahannya Nabi Baal. Apinya besar sekali. Tadi itu persembahan kayu, lalu batu, semua yang sudah disiram air itu adik-adik semuanya terbakar habis. Sampai-sampai air, tadi kan dikelilingi parit ya, terisi air sampai penuh, airnya pun habis, adik-adik. Gak ada yang bersisa. Wah, melihat itu adik-adik, semua rakyat Israel tuh, semuanya bersujud menyembah Tuhan. Nabi-nabi Baal yang tadi itu adik-adik akhirnya ditangkap. Melihat itu, semua orang jadi percaya kembali kepada Tuhan. Begitu juga dengan Raja Ahab. Dia jadi percaya lagi kepada Tuhan. Nah, setelah itu terjadi, adik-adik, Elia bilang sama Ahab, sekarang pulanglah, makan dan minum, karena sebentar lagi Tuhan akan menurunkan hujan, katanya. Wah, setelah lama gak turun hujan, adik-adik, akan diturunkan hujan, kata Nabi Elia. Akhirnya betul, adik-adik, setelah beberapa saat turun hujan badai yang besar. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita ya. Dia bisa menurunkan api, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghentikan hujan juga, adik-adik. Pokoknya Tuhan kita itu yang terhebat. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami hal yang sama, mujizat dari Tuhan? Jadi ada hal yang mungkin mustahil tapi bisa terjadi. Nah, adik-adik percaya kalau hal-hal yang mustahil dan bisa terjadi itu semuanya adalah kuasa Tuhan. Tuhan kita itu maha besar, Tuhan kita itu maha dahsyat. Kalau kita minta, kalau kita berdoa,
Tuhan pasti akan berikan. Tapi syaratnya yaitu seperti Nabi Elia, kita harus percaya, kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita harus jadi orang yang baik, kita harus jadi orang yang taat kepada firman Tuhan. Oke, adik-adik kakak punya ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Mazmur 145 ayat 3a. Mazmur 145 ayat 3a. Demikian bunyinya, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Gampang kan ayat hafalannya ya? Nanti adik-adik hafalkan sendiri di rumah ya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik semua ya. Nah sebelum menyudahi ibadah ini adik-adik, kita berdoa dulu ya. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali kalau Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang mampu untuk menolong kami untuk melakukan semua perkara ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya kalau ini nggak mustahil ya Tuhan, kalau pandemi yang sedang kami rasakan ini dapat selesai ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang sertai kami, yang masih bersekolah, yang sudah libur ya Tuhan Yesus. Engkau sertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya.